apa yang paling mengejutkan dari kehidupan pondok yang tidak pernah kepikiran sebelumnya? Yang paling mengejutkan itu ternyata di pondok semua serba kolektif. Dari tidur, makan, mandi, belajar, sampai hukuman pun bareng-bareng. Kalau di rumah kan biasa sendiri atau sama keluarga, tapi di pondok kita hidup kayak satu komunitas besar. Awalnya kaget, tapi lama-lama jadi terbiasa dan justru asyik karena nggak pernah merasa sendirian. Tapi di pondok pernah dapat hukuman apa enggak? Nggak pernah. Masa nggak pernah? Nggak pernah. Bagaimana perasaan ketika pertama kali tidur rame-rame di asrama dengan banyak teman? Pertama kali tidur di asrama rasanya aneh banget. Biasanya di rumah ada kasur empuk, kamar tenang, lampu biasa dimatikan. Di pondok ramai sekali, ada yang ngobrol, ada yang ketawa, ada yang mendengkur. Malam pertama malah susah tidur, tapi lama-lama seru, kayak tidur di perkemahan setiap hari. Kalau di pondok sana itu tidurnya gimana? Miring semua. Kayak tempatnya ada kasurnya apa enggak? Membawa kasur sendiri. Pernahkah merasa bingung dengan jadwal pondok yang padat? Bagaimana cara menghadapinya? Iya banget, minggu pertama rasanya kayak dikejar-kejar waktu. Baru selesai ngaji, sudah ada piket. Baru makan, sudah ada bel sekolah. Solusinya ya pasrah dulu, ikut aja alur yang sudah ada. Nanti lama-lama otomatis tubuh kita terbiasa dengan ritme itu. Tapi pengalaman pertama kali bangun kesiangan di pondok, bagaimana reaksi ustadz atau teman? Reaksinya tuh apa ya, kayak ditegur. Oke. Waktu pertama kali kesiangan langsung panik. Teman sekamar yang sudah senior marah-marah, bilang kalau telat bangun bisa kena hukuman. Akhirnya buru-buru wudhu setengah sadar, baju pun belum rapi. Dari situ belajar bahwa alarm dan teman sekamar itu penyelamat. Bagaimana rasanya mandi dan mencuci pakaian sendiri setiap hari? Awalnya berat banget, apalagi kalau airnya dingin. Cuci baju juga jadi tantangan karena belum terbiasa. Tapi lama-lama ada rasa puas karena bisa mandiri. Bahkan kalau baju kita wangi hasil cuci sendiri, rasanya bangga dan luar biasa. Tapi teman-teman di sana ada yang nyuci di rumah enggak? Kalau kiriman dibawain orang tua? Ada. Banyak. Kalau kamu sendiri? Enggak lah. Cuci di pondok. Karena jauh rumahnya. Tapi kalau itu airnya ada, biasanya kan airnya apa ya namanya? Airnya tuh kayak kering. Enggak ada air. Seberapa penting peran kakak kelas dalam membantu santri baru beradaptasi? Kakak kelas itu ibarat pemandu jalan. Mereka yang kasih tahu jadwal, cara pakai sarung biar rapi, sampai cara cari sandal yang hilang. Kadang mereka galak, tapi sebenarnya mereka peduli. Justru mereka yang bikin santri baru gak merasa kebingungan sendiri. Tapi tahu dimarahin pengurus pakai di sana? Pernah. Gimana
rasanya? Nggak enak lah. Ingin pulang gitu? Ya, Apa kebiasaan unik pondok yang menurutmu paling berkesan? ada ke- kono sing jelas ya. ada Nang ke- kono heran lho. Iki engko nak iso ning kono heran ditertokke. ada kebiasaan unik. Misalnya kalau ada pengumuman, semua harus kumpul di halaman masjid. Rasanya kayak tentara atau kebiasaan makan bareng-bareng di nampan. Walau lauknya sederhana, tapi jadi luar biasa enaknya. Kebiasaan kecil itu yang bikin kangen setelah lama. Kalau ning pondok itu sering makan bareng-bareng. Sering. Beda kalau di rumah Kalau di rumah kan itu piring satu ambil sendiri sendiri. ya. Bagaimana suasana belajar malam pertama kali di musola atau aula? Suasana belajar malam pertama tegang. Semua diam, hanya suara ustazah dan santri yang membaca kitab. Saya yang baru masuk cuma bengong, gak paham apa-apa, tapi ustazah bilang, jangan khawatir, nanti lama-lama terbiasa. Dan benar, setelah beberapa bulan jadi terbiasa ikut bacaan. Apakah ada lagu atau syair atau yel-yel pondok yang langsung dihafalkan santri baru? Neng kono ono ora? Yang ngomong ada. Cek tau. Ini kira maca kuwi kok. Ada. Biasanya pondok punya mars atau syair khas waktu pertama kali dengar, bingung nadanya. Tapi karena sering dinyanyikan tiap upacara bendera merah putih, akhirnya hafal. Bahkan sekarang kalau dengar langsung teringat masa awal mondok. Tapi sekarang masih hafal. Tidak. Kok tidak itu? Kan udah mondok lama. Kan udah lama enggak ngafalin. Lagu itu. Enggak. Apa perasaan saat pertama kali ikut upacara atau apel pagi di pondok? Rasanya capek banget karena harus berdiri lama, tapi juga bangga karena bisa ikut bareng ratusan teman. Apalagi ketika menyanyikan lagu pondok, ada rasa kebersamaan yang kuat. Bagaimana kesan pertama tentang disiplin waktu di pondok? Disiplin waktu itu hal yang paling kerasa. Telat sedikit saja ada hukuman. Awalnya berat, tapi lama-lama jadi terbiasa. Bahkan sekarang kalau di rumah tanpa sadar bangun subuh sendiri. Apakah sering bangun subuh atau terlambat? Kadang terlambat. Sering. Enggak lah. Apakah ada cerita tentang kehilangan barang atau kesulitan mengatur barang pribadi? Pasti ada. Sandal paling sering hilang. Kadang bukan dicuri, tapi ketukar. Dari situ belajar untuk jaga barang sendiri dan jangan terlalu lengah. Kan 20. Sing kotor piro? Yo, berarti. Pirang menit. Bagaimana rasanya makan dengan sistem nampan bersama? Awalnya aneh, tapi seru. Semua rebutan. Kalau telat malah nggak kebagian. Tapi justru itu yang bikin makan terasa enak. Ada sensasi berjuang bareng.
Sajam apa sajam? Apa pengalaman pertama kali ikut piket kebersihan atau jaga malam? Piket kebersihan pertama rasanya malas banget karena harus bangun lebih awal, tapi setelah selesai ada kepuasan karena kamar jadi bersih. Kalau jaga malam deg-degan kalau takut ngantuk, tapi ternyata momen ngobrol sama teman sekamar. Itu piket kebersihan kalau waktu apa? Kalau roan di pondok itu waktu hari Jumat kalau libur sekolah. Jumat. Kalau liyane Bisa piro? Liane. ya liyane hari Jumat. Jumat Sabtu. Jumat doang. Kalau malam Kalau malam itu ada jadwal masing-masing setiap per kamar itu dibagi. sehari full, seminggu full. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Kalau hari apa? Biasanya itu malam Rabu sama malam Minggu. Bagaimana cara mengatur waktu antara sekolah formal dan kegiatan pondok? Awalnya sulit, tapi kuncinya fokus. Di kelas formal fokus belajar umum, di pondok fokus ke kitab dan ibadah. Kalau dicampur aduk bisa stres, jadi pelan-pelan belajar membagi konsentrasi. Bos teko. Sik. Engko wal likur tak bari. Pernahkah merasa minder melihat teman yang lebih pintar atau lebih rajin? Ya sering banget ada teman yang cepat hafal, sedangkan saya lambat. Tapi ustazah selalu bilang setiap orang punya kelebihan, jangan iri, justru belajar dari teman. Gitu. Ya, Apa hukuman ringan yang pernah dialami di awal-awal mondok? hukuman tuh apa ya? Takziran telat bangun subuh biasanya. Kalau mengaji ada? nggak pernah dihukum kok. Oh gitu. Bagaimana rasanya belajar kitab kuning pertama kali? Rasanya bingung total, hurufnya kecil, bahasanya Arab, nggak ada harokat. Tapi Ustadz membimbing pelan-pelan, waktu bisa membaca satu baris aja, rasanya bangga sekali. Apakah ada teman yang langsung dekat sejak hari pertama seperti sahabat baru? Ada, biasanya teman sekamar dan kamar lainnya. Dari awal sudah bareng-bareng, jadi lebih cepat akrab, kadang jadi sahabat sampai lulus. Tapi pas awal mondok itu langsung jadi sahabat? Enggak, sama kan teman dulu, terus jadi sahabat. Teman rumah? Buat tempat cerita. Teman sekamar tuh? Beda kamar. Ada yang beda kamar, ada yang sekamar. Tapi yang akrab itu sekamar? Iya. Atau beda kamar? Luar biasa sekali cerita dan pengalaman tentang masa-masa awal masuk pondok. Dari mulai kultur shock, rasa rindu rumah, adaptasi dengan teman-teman baru, sampai akhirnya bisa menemukan nilai kebersamaan dan kemandirian. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi khususnya buat teman-teman yang sedang atau akan mondok supaya lebih siap menghadapi hari-hari pertama. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita hari ini. Ya, sama-sama. Baik, kita tutup podcast hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.